Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari ini kita akan memuji dan bergirang bagi nama Tuhan. Sebenarnya kita akan pujian, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita akan pujian ini lebih semangat. Kita mau pujian sekali lagi, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih semangat adik-adik? Kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari Ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ini ada, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian ini. Bapa yang kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya mau ada lagi untuk lebih dalam menyembah hadirat Tuhan. Kita akan pujian ini dari awal. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
sepanjang hidupku. Haleluya, kami sembah. Terima kasih, Engkau Allah yang besar. Kami mau menyembah, kami mau menyembah-Mu, Yesus. Hosana bagimu, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji. Glory bagimu. Haleluya, terima kasih Yesus. Anugerah, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oke, baik adik-adik, sebentar lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mengangkat satu lagu pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, telah
Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa ya. Nah, hari ini kita kembali dalam ibadah online service Sekolah Minggu GBI Sola Gracia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mengambil sikap yang hormat dan tunduk kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Walaupun abang nggak bisa melihat, tapi adik-adik semua abang yakin dan percaya mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan antusias dan penuh dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan sekarang kami telah memasuki tahun 2021. Kami bersyukur ya Bapa untuk semua anak-anak-Mu di Sekolah Minggu GBI Sola Gracia boleh memasuki tahun ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap kepadamu ya Bapa. Kami sudah menaikkan pujian-pujian kami dengan girang ya Bapa. Kami sudah menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus di setiap rumah kami ya Bapa, di setiap rumah anak-anak-Mu, mendampingi mereka mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan dengan penuh sukacita ya Bapa. Biarlah melalui ibadah ini anak-anak-Mu boleh memperoleh berkat, sukacita, dan kebenaran-kebenaran yang mereka terima boleh menguatkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, abang mau tanya dulu, apa kabarnya pada siang hari ini? Nggak kedengaran ya, sekali lagi abang tanya, apa kabarnya pada siang hari ini anak-anak Sekolah Minggu GBI Sola Gracia? Amin, semua menjawab luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sudah masuk pada tahun 2021 ya adik-adik ya. Kita sudah meninggalkan tahun 2020 yang mungkin sangat berat ya. Tapi kalau mungkin adik-adik semua bisa masih lari-lari, masih bisa ketawa. Tapi kalau untuk mungkin orang tua, untuk abang-abang, mungkin ada hal yang berat yang kami lewati. Nah, di 2021 kita masih menggunakan ya via YouTube untuk ibadah online service sekolah minggu karena masih belum memungkinkan untuk adik-adik bisa berkumpul karena COVID-19 yang masih terus angkanya meningkat. Nah, siang hari ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua ada bawa Alkitabnya? Oke, yang bawa Alkitabnya boleh angkat Alkitabnya, tunjukkan ke layar. Yo, yang belum ada Alkitabnya silahkan diambil dulu, dipinjam dulu Alkitab orang tuanya atau punya kakaknya atau punya abangnya. Setelah ambil Alkitab, duduk kembali. Yuk, abang kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Udah semua duduk ya, udah semua kembali ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Abang kasih judulnya gini, Rasa Cukup di Hatiku. Apa tadi? Rasa cukup di hatiku. Nah, rasa yang cukup di hati kita, di hati adik-adik semua, di hati abang. Ya. Kita mau buka di Kejadian 12 ayat 2. Yuk dibuka dulu. Kejadian 12 ayat 2. Oke. Kejadian di perjanjian baru. Perjanjian lama. Anak sekolah minggu Sola Gracia pasti tahu itu. Abang yakin dan percaya. Oke, Kejadian 12 ayat 2. Dapat semua ya? Kita baca secara bersama-sama. Kejadian 12 ayat 2, 3, 2 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Oke. Ya. Ini ayat atau firman ini disampaikan Tuhan kepada siapa? Ayo. Ada yang tahu kira-kira? Kepada siapa Tuhan menyampaikan firman ini, perkataan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, firman ini disampaikan kepada Abraham. Ya.
Tuhan menyampaikan ini kepada Abraham. Siapa yang kenal di sini sama Abraham? Semua pasti tahu ya. Nggak mungkin lagi nggak tahu, karena kakak-kakak sekolah minggu yang terdahulu, abang-abang yang bercerita, kakak-kakak yang cerita pasti sudah pernah menceritakan tentang Abraham. Ya, Abraham seorang nabi yang besar. Ya, kalau bisa dibilang dia itu adalah bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa Tuhan akan memberkati dia serta membuat dia menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur, dan dia akan menjadi berkat. Ya. Nah, pasti semua sudah tahu ya tentang Nabi Abraham ya. Kira-kira apa yang adik-adik ambil dari sifat Abraham yang sangat-sangat menyukakan hati Tuhan? Yang adik-adik tahu, yang mungkin bisa menjadi contoh bagi kita semua. Ayo. Hal utama yang paling disukai Tuhan dan yang membuat hati Tuhan senang kepada Abraham, yaitu adalah ketaatan. Ya, ketaatan dan rasa syukur. Abraham kita tahu adalah seorang nabi yang sangat taat. Berapa kali dia diuji Tuhan, selalu menang, selalu dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia mengikuti, dia taat, walaupun dia nggak tahu nih. Contohnya, Abraham disuruh pergi nih sama Tuhan ke sebuah negeri yang dia nggak tahu negeri mana Tuhan. Tuhan pokoknya perintahkan Abraham, kamu harus pergi. Lah, Tuhan mau kemana? Ya kamu harus pergi. Abraham nggak nuntut. Tuhan, saya kalau nggak ada, saya nggak mau pergi. Abraham nggak nuntut. Dia cuma bilang, Abraham, kamu pergi. Abraham bilang, baik Tuhan. Dia taat, nggak ngeluh, nggak banyak cerita, nggak banyak alasan, nggak banyak tanya. Siap Tuhan. Dia taat. Kira-kira nih misalnya adik-adik semua nih disuruh sama mamanya, Rian, pergilah dulu. Hah? Kemana mak? Ya pergi aja lah dulu. Ya kemana mak? Ya pergi aja lah dulu. Kira-kira tahu nggak mau kemana? Nggak tahu kan? Pasti kita tanya kan, kasih tahu dulu mak. Mau kemana mak suruh aku? Atau dibilang, Rian, pergi sekolah. Sekolah mana mak? Aku kan belum didaftarkan. Ya pergi aja lah sekolah. Ya sekolah banyak mak. Sekolah yang mana mau aku daftarkan? Masuk aku nanti dibilang nggak murid di sana. Diusir aku mak. Ya pergilah. Kira-kira seperti itu. Cuman disuruh pergi tapi nggak tahu mau ke negeri mana. Tapi Abraham nggak tanya, Tuhan ini mau kemana? Tuhan ini kita mau melangkah kemana? Ini kami ini mau dibawa kemana? Jelas nggak negerinya? Ada nggak kehidupan di sana? Ada nggak makanan di sana? Nanti kalau kami kelaparan gimana? Enggak. Abraham nggak bersungut-sungut. Abraham tidak banyak tanya. Siap Tuhan, dia pergi. Ternyata negeri yang diberikan Tuhan itu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya kan? Bukti ketaatan. Tuhan sangat sayang atau sangat memperhatikan orang-orang yang taat. Ketika Abraham nggak banyak tanya, nggak banyak minta, ya kan? Dia jalan, dia pergi ke negeri yang mana Tuhan arahkan. Pokoknya dia melangkah, dia sampai ke negeri itu. Bukti kedua ketaatan dari Abraham, ketika dia mempunyai seorang anak. Siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Ada yang tahu? Iya. Ketika dia punya anak Ishak, dia mempersembahkan, itu adalah anak satu-satunya. Istrinya sudah tua, ya kan, sudah opung-opung lah kalau kita bilang, ya kan. Tuhan berikan, Tuhan karuniai, Tuhan berikan anugerah. Bahkan ketika istrinya belum mempunyai kandungan, belum mengandung atau hamil, Abraham pun tidak bersungut-sungut, ya kan. Nah, ketika lahir, Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu untuk saya. Waduh, udah anaknya lama ditanti-tanti, ditunggu-tunggu, udah lahir, disuruh pula kasih sama Tuhan. Dikorbankan, bukan dikasih dilepas gitu aja, bukan, tapi dikorbankan. Tahu kalau di zaman dahulu dikorbankan itu berarti harus diberikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Ya harus disembelih, istilahnya dibunuh untuk Tuhan. Kira-kira kita aja nih misalnya punya satu mainan nih, mainan remote control lah, ya kan, untuk laki-laki punya mainan remote control yang mobilnya bisa kencang larinya, cuman satu. Coba kira-kira dibilang bapaknya, Alfon, kasih remote controlmu itu. Sama siapa pak?
sama si Arya. Dia mau main remote control itu. Kasih aja untuk dia. Kamu nggak usah main remote control. Kira-kira mau nggak Alfon? Pasti nak. Aku cuma satunya Pak. Bapak suruh kasih sama dia. Kayak mana ya Bapak? Kecuali Bapak belikan satu lagi, baru ku kasih ini sama dia. Tapi masih ada adikku si Ivan Pak. Masih ada si Ivan. Simpan aja lah Pak. Pasti gitu kan? Iya, karena berharga sama si Alfonnya. Sama Alfon pasti berharga kan? Ya, ini mainan super canggih. Mobilnya bisa balap lebih kencang. Tiba-tiba disuruh bapaknya kasih ke Arya. Aduh. Ataupun si Arya misalnya punya smartphone lah untuk belajar di sekolah kan yang udah bagus. Disuruh mama. Arya, kasihlah HP-mu itu sama si Boy. Dia perlu itu juga. Kasih aja lah, kau nggak usah punya HP. Mak, aku perlu untuk sekolah, Mak. Ya kasihlah si Boy. Mak, aku perlu, Mak. Cuman satunya HP ku, Mak. Pasti kita bilang gitu kan. Bahkan nggak diganti kita ngeluh. Diganti dengan yang lebih jelek aja mungkin kita nggak mau. Ya kan? Misalnya dikasih HP satu yang HP-nya bagus, terus kasihlah itu sama orang. Nanti Mak ganti sama yang kayak gini. Mak lebih jelek, Mak yang jelek itu lagi sama orang. Gitu kan? Tapi Abraham enggak. Ketika Tuhan bilang, ya Abraham, persembahkan anakmu itu. Oh Tuhan, ini anakku satu-satunya. Abraham, persembahkan anakmu. Baik Tuhan. Tapi Tuhan nggak semudah itu dengan mengatakan bahwa dikorbankan ya dikorbankan. Enggak. Tuhan hanya menguji. Ya, Tuhan hanya menguji Abraham. Nah, ketika itu Abraham itu hidupnya berpindah-pindah dengan keluarganya. Dia nggak tahu mau ke tempatnya, dia nggak tahu, tapi ia tahu akan janji Tuhan. Dia percaya sama Tuhan dan dia tidak akan ragu sama perkataan Tuhan. Walaupun Tuhan bilang korbankan anaknya, dia nggak akan ragu. Dia percaya Tuhan punya suatu rencana yang besar dalam hidup dia. Makanya ketika dia disuruh melangkah pergi ke kota lain, dia siap. Dia tahu Tuhan pun sudah mempersiapkan sesuatu yang baik. Ketika disuruh mempersembahkan anaknya, dia siap. Karena dia tahu Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik. Ada rencana yang baik dalam hidup dia yang akan diberikan Tuhan. Benar, dia menjadi bapak segala bangsa. Ya, bahkan keturunannya tidak terhitung di seluruh muka bumi ini. Bagai bintang di langit, bagai pasir di laut. Ada yang bisa ngitung pasir di laut? Ada? Ada yang kerja cuma nanti ketemu abang si Ken lagi di tepi pantai. Ngapain Ken? Tapi abang suruh ngitung pasir di pantai bang. Itu kerja nak beres tuh. Ya, bagai pasir di pantai. Berapa banyak pasir di pantai? Begitulah keturunan Abraham. Nah, apa yang mau kita ambil dari sikap Abraham ini? Yang pertama taat dan rasa syukur. Ya, kita mau diajar, adik-adik kita mau belajar semua untuk mengucap syukur apa yang ada pada kita. Ya, kita mau mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi, dia taat, dia tetap mengucap syukur. Ketika Abraham mengorbankan anaknya, dia tetap taat, dia tetap mengucap syukur. Bahkan kita ingin mengorbankan anaknya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bayangkan, mau mengorbankan anaknya, dia tetap mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin adik-adik bisa lihat rumah kita kecil, ya, cuman triplek. Nggak boleh ngeluh, tetap bersyukur, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Ya, mungkin dilihat kalau hujan banyak ember di bawah untuk nampung genteng yang bocor. Jangan ngeluh, bantu orang tua untuk mengambil yang bocor, ya, menampung airnya. Bersyukur sama Tuhan apapun keadaannya, apapun yang sedang dialami, tetap mengucap syukur. Kalau dalam keadaan bahagia, kita adik-adik semua ya, mungkin ketika misalnya ini contohnya ini misalnya Chelsea dalam keadaan misalnya waktu Chelsea juara 1 di kelas, pasti mengucap syukur, haleluya juara 1, terima kasih Tuhan. Tapi ketika nanti Chelsea misalnya jatuh, atau misalnya waktu itu ada kesalahan sehingga jatuh di ranking yang ke-15, kira-kira masih sanggup nggak si Chelsea bilang terima kasih Tuhan, haleluya, aku akan lebih bangkit besoknya, aku akan lebih giat lagi bulan depan. Mengucap syukur ketika dalam keadaan yang mampu itu udah biasa, tapi dalam keadaan yang tersulit
adik-adik mampu mengucap syukur, tidak mengeluh sama orang tua, bahkan terus membantu dan mensupport orang tua, itu merupakan hal yang hebat. Ya, ketika papanya pulang, ya kan, dari kerja, dia semangati, Pak minum kopi Pak, bersyukur dia, apapun yang dia bawa. Mungkin bapak cuma bawa goreng yang 5 dalam satu plastik ada 10, tetap mengucap syukur. Ya, jangan mengeluh. Ya, apapun makanan di rumah, apapun yang disediakan orang tua di rumah, jangan mengeluh. Mak, tempe lagi, jangan mengeluh. Ada ribuan orang di luar sana, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang berumur yang harusnya masih sekolah SD, tapi tinggal di bawah kolong jembatan, ada yang di tepi jalan, ada yang di lampu merah mengamen, ya kan? Ada yang mereka makan hanya dengan meminta-minta, ada yang mereka harus mengais dari tempat sampah. Bersyukur ketika kita masih diberikan Tuhan sebuah rumah tempat tinggal. Bersyukur ketika masih Tuhan berikan kita makanan yang secukupnya dan adanya, di mana kita bisa kumpul makan sama-sama dengan keluarga. Kita mau belajar taat, kita mau belajar bersyukur dalam keadaan yang Tuhan kasih. Tahun 2020 sudah kita lewati, adik-adik ya. Tahun 2021 kita nggak tahu ke depannya gimana. Kita berharap, kita berdoa supaya keadaan semakin baik, keadaan semakin pulih, ya. Karena itu dalam masa-masa yang masih kita lewati untuk menghadapi situasi COVID-19 yang makin marak ini, kita harus diajar untuk tetap bersyukur, ya. Dalam keadaan kita masih bisa online, ini kita masih bersyukur loh. Masih bisa ibadah dengan tatap muka walaupun dengan virtual, kita bersyukur masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak jutaan atau ribuan orang di pedalaman sana yang gak ada sinyal, yang tidak tersentuh oleh Alkitab, yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi sangat disayangkan sekali ketika disediakan, ketika gereja menyediakan atau ketika kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi ternyata nggak ada yang nonton, nggak ada yang ibadah, ya kan? Aduh, gimana ya rasanya? Kakak-kakak pulang kerja, ayo rekaman sekolah minggu, ayo Kak, Bang Robi, Bang Boni, rekaman pujian sekolah minggu Bang. Kafe kita pujian sekolah minggu Bang Yanto. Semua, untuk anak sekolah minggu. Tapi pas kita lihat, aduh nggak ada yang nonton, ya kan? Tapi abang yang percaya, kita semua tetap setia dalam ibadah kita. Bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Masih bisa mampu mendengar kebenaran firman Tuhan. Masih ada kakak-kakak, abang-abang yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang bisa menguatkan adik-adik, yang bisa mampu mengatakan kita harus bersyukur. Jadi ketika ada teman yang mengatakan bla A B C keadaan kayak gini, kita cuma bilang, ayo bro, kita bersyukur. Ayo kita bersyukur. Kita nggak boleh ini ngeluh. Ayo kita bersyukur, kita nggak boleh ngeluh. Ya, dalam keadaan apapun keadaan kita harus bersyukur. Amin. Ya, apapun yang diberikan orang tua, mungkin pergi sekolah, ini jajan ya nak ya. Terima, jangan bilang, mak berapa ini? 2.000-nya. Terima, syukuri, bilang, mak makasih. Bahkan kalau bisa itu ditabung. Ya, kalau bisa ditabung. Walaupun 2.000 tapi bisa ditabung. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Ya. Nah, abang bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh Tuhan izinkan kita sampai saat ini. Kita semua adik-adik, orang tua, papa mama masih sehat semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkena atau positif COVID-19. Itu bentuk rasa syukur kita, penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Ya, kita patut bersyukur untuk itu. Jadi abang pada hari ini mau mengajak kita untuk belajar bersyukur, belajar menerima segala apa yang ada pada kita dan mengucap syukur. Percaya ada rencana indah Tuhan dalam hidup kita, asal kita setia sama Dia. Asal adik-adik setia dalam ibadah, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, pasti ada yang Tuhan sediakan untuk adik-adik semua. Ya, percaya seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ya,
di ujungnya Tuhan menjadi berkat. Jadi Tuhan memberikan semua itu. Tuhan berikan dia jadi bangsa yang besar, jadikan dia namanya masyhur, tapi tujuan satu, untuk menjadi berkat. Nah, adik-adik bisa menjadi berkat dengan apa? Menguatkan setiap orang, membantu orang tua, menguatkan orang tua, tidak mengeluh dalam setiap keadaan, tidak mengeluh dengan apa yang diberikan orang tua, tidak mengeluh dengan makanan yang ada, bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Tuhan, terima kasih untuk rumah ini. Tuhan, terima kasih untuk keluarga ini. Ya, kita belajar bersyukur dalam keadaan sesulit apapun. Karena kita percaya rancangan Tuhan jauh lebih indah. Itu yang bisa Abang sampaikan. Kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, tidak mengeluh, dan terus mau membantu orang tua kita, memberikan semangat kepada orang tua kita dalam bekerja, sehingga orang tua pun merasakan, anakku ternyata bersyukur dengan keadaan yang ini. Dia tidak mengeluh. Orang tua makin semangat bekerja. Ya. Ini yang bisa Abang sampaikan pada siang hari ini. Abang harap kita semua dalam keadaan sehat semua. Tuhan memberkati kita semua, adik-adik yang sekolah Tuhan berkati, ya. Yang orang tua diberkati Tuhan, tetap jaga kesehatan, kalau tidak perlu keluar, tidak usah keluar ya adik-adik ya. Tetap kerjakan apa yang menjadi tugas sekolah, tetap setia dalam ibadah, tetap setia dalam pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar taat dan bersyukur dalam segala hal ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Taruhkan sukacita dalam hari-hari mereka ya Bapa. Dalam setiap aktivitas yang mereka lalui, Tuhan tambahkan berkat penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita turun pada anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka ya Bapa. Ajar kami semua untuk selalu bersyukur untuk setiap keadaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mengeluh dalam setiap keadaan ya Bapa. Bahkan dalam keadaan terjepit, bahkan terjatuh sekalipun, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya Bapa. Untuk setiap makanan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, untuk setiap rumah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk setiap apa yang kami terima dalam hidup ini, anak-anak-Mu terima ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai pada saat ini ya Bapa. Lanjutkan terus kasih karunia penyertaan-Mu dalam hidup kami semua, dalam hidup anak-anak-Mu ya Bapa, hingga kami boleh beroleh damai sejahtera dan penyertaan yang betul-betul sempurna daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, materaikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu semua ya Bapa. Hamba terbatas dalam berkata-kata, tapi firman-Mu tidak terbatas dalam hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Berkati anak-anak-Mu Bapa yang sekolah, yang dalam aktivitasnya. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh hidup dalam protokoler kesehatan, terhindar dari segala penyakit dan virus ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan kami telah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin ya. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.